Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nursifa Ajahra dari kelas reguler A2 semester 5 dengan NIM 41033 4021 91078. Prodi Manajemen Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh dosen Yulianita Rahayu, SE MBA. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuannya atau goalsnya bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen yaitu terbagi ke dalam 5 faktor. Faktor pertama adalah perencanaan. Perencanaan itu menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana, dan melakukan peramalan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian itu memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, serta mengordinasikan pekerjaan bawahan. Faktor yang ketiga adalah penyusunan staf, yaitu menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Faktor keempat adalah kepemimpinan, yaitu mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan memotivasi bawahan. Faktor terakhir adalah pengendalian. Pengendalian itu menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau tingkat produksi. Memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini. Maka akan dilakukannya koreksi jika dibutuhkan. Pertanyaan nomor 2. Berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer, yaitu yang pertama adalah melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga, memilih calon karyawan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Pertanyaan nomor 3 adalah sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dalam siklus manajemen sumber daya manusia adalah fungsi dalam manajemen SDM untuk memenuhi kebutuhan SDM, organisasi, atau perusahaan untuk masa yang akan datang. Lazimnya itu untuk jangka waktu 1-5 tahun ke depan. Perencanaan sumber daya manusia yang strategik akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Perencanaan SDM yang dilakukan secara tidak sistematis membawa dampak pada adanya kelebihan atau kekurangan SDM
yang dilakukan secara tidak sistematis. Perencanaan SDM yang tidak akurat juga berakibat perusahaan tidak mampu menyediakan SDM pada saat yang tepat dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk meminimalisir itu, penggunaan teknik peramalan dalam perencanaan SDM atau forecasting menjadi langkah yang penting. Adapun teknik peramalan SDM yaitu ekstrapolasi. Ekstrapolasi adalah tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu, digunakan sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua ada indeksasi. Indeksasi merupakan metode memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang dengan suatu indeks tertentu. Kedua metode tersebut hanya cocok untuk peramalan jangka pendek karena faktor mempengaruhinya permintaan atas tenaga kerja baik internal maupun eksternal dianggap konstan yang jarang ditemui pada saat ini. Perlu penggunaan instrumen lain seperti berbagai analisis. Analisis pertama adalah analisis statistika. Metode analisis ini dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Analisis kedua adalah analisis anggaran. Apabila rencana alokasi anggaran telah ada pada berbagai teknik peramalan seperti ekstrapolasi, indeksasi, dan lain-lainnya, diharapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan sudah mendekati kebenaran. Maka penggabungan seluruh rencana satuan-satuan kerja yang ada akan memberikan gambaran tentang kebutuhan organisasi di bidang ketenaga kerjaan, bahkan untuk kepentingan perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Selanjutnya ada analisis kegiatan baru, yaitu memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia dengan memperhitungkan perkiraan organisasi tersebut dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan sejenis. Lalu ada rancangan berbasis komputer. Metode peramalan dengan menggunakan serangkaian rumus-rumus matematikal yang secara simultan menggunakan berbagai teknik peramalan untuk menghitung kebutuhan SDM di masa depan. Penggunaan teknik peramalan tersebut dapat bersifat single, menggunakan salah satu teknik saja atau menggabungkan beberapa teknik secara simultan, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Sebagai contohnya, perusahaan dapat menggunakan analisis statistik, misalnya statistik regresi, untuk menentukan tren penambahan pegawai. Di sisi lain, dikombinasikan dengan teknik analisa kegiatan baru apabila perusahaan berencana melakukan ekspansi bisnis, menambah alat, atau meningkatkan level of service. Teknik peramalan dalam perencanaan SDM apabila dilakukan secara benar, akan terjadi backbone perusahaan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Pertanyaan nomor 4 adalah jelaskan bagaimana Anda akan melakukan sebuah analisis pekerjaan. Cara melakukan sebuah analisis pekerjaan yaitu dengan cara perekrutan dan penyeleksian. Analisis pekerjaan memberikan informasi mengenai kebutuhan pekerjaan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitasnya. Informasi ini dalam bentuk deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang digunakan untuk membantu manajemen menentukan jenis orang yang akan direkrut dan dipekerjakan. Pertanyaan nomor 5. Apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil jika
tanpa deskripsi pekerjaan yang sangat rinci. Berikanlah alasannya jika jawabannya iya atau tidak. Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena kalau perusahaan tidak menggunakan deskripsi pekerjaan yang rinci, maka perusahaan itu tidak akan berhasil. Deskripsi pekerjaan itu sangat penting karena deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja. Bagaimana orang itu melakukannya dan bagaimana kondisi kerjanya. Jika tiap karyawan tidak diberi deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan dalam pekerjaan. Apabila deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah sehingga perusahaan akan berhasil. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama-tama adalah mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapakah jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam jabatan yang lowong itu. Di mana melihat dari dinamika beberapa hal tersebut dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun. Jika ada, maka akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Kemudian, carilah informasi jabatan melalui analisa jabatan untuk memperoleh uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan atau job specification sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam penerapannya nanti tidak ditemui kekaburan-kekaburan yang mengganggu proses selanjutnya. Selanjutnya, jika persyaratan jabatan telah tersusun, maka langkah berikutnya adalah menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari. Dua alternatif untuk mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar, maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut. Kemudian, pilihlah metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen, seperti dalam iklan, employee referrals, walk-in and write-ins, Nakertrans, atau perusahaan pencari tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan lain sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Lalu setelah itu, memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan, mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka, dan meminta mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk diproses ke tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi. Tahap menyaring atau menyeleksi kandidat diperlakukan jika pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi, maka diperlukanlah metode menyaring atau menyeleksi kandidat. Selanjutnya, setelah itu, membuat penawaran kerja. Penawaran kerja itu mempersiapkan perjanjian kerja atau KKB, memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja di perusahaan ini. Pada tahap ini, petugas rekrutmen perlu mengkaji ulang cara-cara yang dipakai dalam merekrut dan menyeleksi pegawai.
Hal ini sangat penting demi mencegah masalah-masalah yang mungkin timbul setelah pegawai diterima kerja. Pertanyaan nomor 7. Untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur itu menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Wawancara tidak terstruktur akan menjadi tepat jika jenis pekerjaannya adalah penelitian ilmiah. Mengapa dalam penelitian ilmiah, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar atau poin-poin dari permasalahan. Pertanyaan terakhir nomor 8, yaitu jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Kompensasi harus berjalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan itu tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sebagai contoh nyata, yaitu dealer mobil. Pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai. Karena orientasi mereka itu adalah profit. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal. Sekian jawaban soal UTS saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.